Dan tak lupa bahasa Melayu pun adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia. Assalamualaikum, hai semua, thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition, amin insyaAllah. So, di video kali ini saya ingin mencoba menjawab salah satu komentar dari orang Malaysia. Dia mengatakan pelik, orang Malaysia faham je bila dengar orang Indonesia ngomong Indonesia atau English. Orang Indonesia tak faham cakap orang Malaysia, aneh. Komentar tersebut ada di video saya bersama teman saya yang ngobrol-ngobrol santai tentang first impression kami tentang Malaysia. Tapi sebenarnya di video tersebut teman saya pun menjelaskan kenapa cara ngomong orang Malaysia jadi salah satu culture shock untuk dia. Karena cara ngomongnya itu cepat dan ada kata-kata yang sama tapi artinya berbeda. Tapi mungkin yang memberikan komentar tadi kurang bisa menerima alasannya karena alasan yang hanya garis besarnya saja. Nah, sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang sama-sama tertarik juga dengan Malaysia. Jadi kadang kalau mikir sendiri itu suka nggak ketemu hasil akhirnya apa dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan ke diri sendiri. Tapi ternyata kalau ada teman berdiskusi bisa lebih efektif untuk memecahkan sebuah masalah dengan cepat dan juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak saya. Dan ya, saya temukan jawabannya setelah berdiskusi dengan dia. So, di video kali ini saya akan coba jelaskan sedikit lebih panjang kenapa orang Indonesia suka loading atau bahkan gak paham ketika orang Malaysia berbicara. Oke, alasan pertama adalah rata-rata orang Malaysia itu ngomongnya cepat. Ini nggak tahu semua orang Indonesia akan berpikiran hal yang sama atau enggak, tapi dari semua orang yang saya tanya, yang mereka ini sempat ada interaksi dengan orang Malaysia, ya bilangnya suka nge-lag, suka loading, suka mikir dulu kayak gitu. Jadi ini ada beberapa contoh saya tanyakan ke teman-teman saya. Nah, saya kan tanya, menurut kalian orang Malaysia itu cepat nggak ngomongnya? Iya, cepat. Gitu. Terus susah nangkap apa yang diomongkan. Terus pas bagian kita ngomong ya mereka ngerti dan mereka ngomong nggak nangkep maksudnya alias nggak ngerti. Jadi waktu mereka ngomong, orang Malaysia ngomong ya teman saya ini kurang bisa nangkep alias ya nggak ngerti gitu ngomong apa gitu. Nah terus ada lagi masih pertanyaan yang sama, iya cepat katanya. Jadi saya yang mengerti sedikit bahasa Melayu pun agak kesulitan memahami pembicaraannya. Tapi entah kalau orang Malaysia yang lain, mungkin hanya dia saja yang ngomongnya cepat. Nah gitu. Ini berinteraksinya dengan orang yang berbeda ya. Oke. Nah kemudian ada lagi ngerti 60-70%, sisanya mikir beberapa detik berusaha mencerna kalimat bahasa Melayu dan memperkirakan kalau bahasa Indonesia akan sebut kayak gimana. Nah, kenapa bisa 60-70%? Karena pas join komunitas Malaysia itu basic banget. Jadi aku nggak tahu sama sekali bahasa Malaysia sehari-hari. Nah, cuma modal pernah nonton Upin Ipin waktu kecil zaman SD ya, itu doang. Jadi emang Upin Ipin itu sangat melekat ya dengan orang Indonesia. Terus dia pun mengatakan pas nonton film Munafik 1 dan 2 pun cuma fokus ke subtitle bahasa Indonesia. Ditambah lagi pas pertama join komunitas Malaysia itu aku cuma mikir serupa tapi tak sama, mirip-mirip. Taunya pas udah semingguan mereka ngomong BM atau bahasa Melayu pasar, ya kerasa juga tak samanya dan itu tetap ada. Dari situlah kepikiran buat belajar bahasa Melayu. Ini yang selalu diskusi dengan saya lah. Dan kemudian dia pun menambahkan lagi, pengalamanku berinteraksi langsung dengan orang Malaysia, maksudnya komunikasi awal-awal lewat telepon dan video call, kayaknya itu biasa aja sih dan nggak terlalu cepet juga dan kondisinya udah belajar bahasa Melayu. Nah kalau ini udah mulai belajar sedikit-sedikit, jadi oh ya udah nggak terlalu cepet nih gitu. Kemudian dan setelah hampir 3 tahun loh. 3 tahun belajar bahasa Melayu, baru dia ada kesampaian datang ke Malaysia, ketemu sama teman-teman Malaysia dan selama berkomunitas ya pakai bahasa Melayu. Wow. Dan yang ngomong bahasa Melayu, nah ini, dan yang ngomong bahasa Melayunya cepat. Tapi overall gak ada kesusahan atau kendala selama berkomunikasi. Ini posisinya udah belajar ya. Mereka ngomong cepat bahasa Melayu, tapi karena telinga sendiri udah kelatih listening bahasa Melayu, jadi walau cepat pun tetap paham.
Cuma kalau balas ngomong bahasa Melayu masih belum bisa ya ngomong cepet-cepet. Yang ngomong cepet-cepet jadi biasa aja. Jadi emang agak susah juga ya kalau kita menirukan orang Malaysia ngomongnya yang cepet gitu kan. Saya bisa ngomong bahasa Melayu tapi kayak set gitu. Nah kemudian ini ada tambahan lagi. Ini posisinya itu teman saya memang sudah terbiasa dengan orang Indonesia. Kemudian baru pertama kali bertemu dengan teman saya ini. Jadi katanya nggak cepet, kayak biasa ngomong sama temen asli Indo aja. Karena teman sayanya itu suka ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia untuk menyeimbangkan teman saya yang baru ketemu ini. Nah, but kita juga harus saling mengerti dan memahami karena meski sama-sama rumpun Melayu tapi ada aja bahasa yang sama tapi arti atau maksudnya berbeda. Nah itu tanggapan dari beberapa teman saya dan malah saya itu berpikir kalau orang Malaysia itu kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent dan kalau orang Indonesia ngomong itu kayak American accent. Alright, you ready? Yeah. Let's do this. Tomato. Tomato. Jaguar. 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 Okay, next one. Water. Water. Why do you pronounce the water? That's how you say it. Next. Water. Ya kita banyak lihat lah ya bagaimana perbedaan British accent dan juga American accent. Ciri khas dari British accent itu si R-nya itu samar-samar. Kalau British itu kayak never. Kalau American itu kayak never. Begitu pula dengan orang Malaysia. Bilang sleeping, sleep itu tidur. Tidur. Si R-nya ini samar kayak British, kayak orang British gitu. Kalau orang Indonesia R-nya itu jelas kayak medok kayak gitu jadi tidur. Tidur. Kalau orang Malaysia tidur. Tidur. Dan malah saya sering baca di chat secara pribadi ataupun dari netizen Malaysia yang berseliweran di banyak sosial media yang menulis tidur itu jadi tidu. T-I-D-O. Tido. Si R-nya itu betul-betul dihilangkan. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau British accent kan kayak gimana ya? Tertahan gitu ya ketika mengucapkan beberapa kata itu kayak contohnya kaan, ma'en gitu. Kalau American accent itu biasanya terdengar jelas gitu, kayak cotton, mountain, cotton. Nah, begitu pula orang Malaysia ada beberapa part yang ketika mereka mengucapkan suatu kata itu kayak tertahan gitu. Contohnya itu kayak untuk. Nah, si K-nya itu nggak begitu terdengar jelas. Kemudian dekat. Nah, dekat. Gitu. Saya dekat sini, nah kayak gitu. Like there was only a little curtain separating us while she's having her makeup done, and I started like going, I don't think I can do this, I don't think I can do this, and she would have heard it all. Kalau orang Indonesia ngomongnya itu untuk apa? Untuk apa ke sana gitu. Terus dekatnya itu dekat. Si T-nya itu betul-betul terdengar ya, dekat. Kalau orang Malaysia dekat untuk. Nah, gitulah kurang lebih ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau ada yang ingin menambahkan perbedaan cara berbicara antara orang Malaysia dan orang Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang kedua ini masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Alasan kenapa orang Malaysia ngomong cepat karena suka menyingkat kalimat. Di Indonesia juga suka singkat menyingkat kayak jadul, baper, just tip. Tapi itu maksudnya jadi slang ya. Jadi satu kata yang utuh. Nah, kayak gitu. Jangankan slang untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam pemerintah pun Indonesia gemar sekali singkat menyingkat. Kayak Pemkot, Dukcapil, bahkan nama tempat pun disingkat jadi Tangsel, Jaksel, Jatim. Nah, gitu. Teman saya pernah nanya, Satpol PP apa ya guys? Katanya kayak gitu. Terus waktu saya tulis Jabodetabek, ditanya juga tuh, apa Jabo? Nah, kayak gitu. Jadi emang ya belum familiar juga sih. Begitupun di Malaysia, mereka suka menyingkat dan singkatannya itu jadi kayak bahasa sehari-hari yang kalau kita tanya ya nggak perlu dijelasin sebenarnya, cukup dengan mengulang apa yang diucapkan secara perlahan, lebih pelan gitu. Dan ini contoh-contoh kalimat yang disingkat dan jadi alasan orang Malaysia kalau ngomong itu kayak cepet. Tak percaya. Nah, itu tuh tak percaya. Jadi kayak tak percaya. Si P-nya itu kan kita kalau nyebut P itu tutup, mulut kita memang tertutup ya. Tak percaya. Jadi tak percaya kayak gitu. Kemudian ada ceni. Nah, itu tuh untuk macam nih. Kemudian nah bagaimana? Nah, itu tuh untuk nak pergi kemana. Kemudian ada senanya kan.
Nah, itu untuk sebenarnya kan. Jadi senanya kan. Nah, jadi cepet gitu. Sebenarnya sebenarnya kayak gitu ya. Jadi cepatnya itu karena ya apa ya, suka lebih singkat aja gitu. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya itu kayak bape nih. Awal-awal saya apa gitu kan, bape nih. Ternyata bape nih itu berapa nih. Nah, kayak gitu. Kalau di kita kan ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kalau di sana bape nih. Nah, gitu. Jadi emang cepatnya tuh di situ. Nah, contoh-contoh tersebut kan kalau kita baru dengar kayak ceni, orang Indonesia akan bertanya-tanya gitu, what is ceni gitu. Terus dijawabnya dengan mengulang kata tersebut dengan agak pelan gitu, macam nih, tak percaya, berapa nih. Nah, kalau penyingkatan yang di Indonesia tadi yang saya sebutkan kayak ada jadul, itu bisa dijelaskan dengan old style. Just tip bisa dijelaskan dengan personal shopper. Karena di Malaysia juga ada juga slang dari singkatan kayak let low kayak gitu, artinya ya chill gitu kan, relax dulu kayak gitu. Tapi kalau yang 5 contoh di atas tadi memang kebiasaan saat berbicara sehari-hari saja. Kemudian yang selanjutnya, ini juga yang jadi bikin pusing sih. Jadi katanya itu sama, tapi maknanya itu berbeda. Contoh kereta. Nah, kereta di Malaysia itu kan car. Kalau di Indonesia itu train. Pernah suatu hari, posisinya padahal saya dan teman saya itu sudah sering mengobrol dan tahu kalau kereta di Indonesia itu apa, di Malaysia itu apa. Nah, maknanya memang beda. Nah, waktu itu saya bilang nanti langsung pulang dari Bogor naik kereta. Saya bilang kayak gitu ke teman saya dan teman saya pun iya aja kayak gitu. Terus saya itu kasih update kalau saya itu kesini dulu, kesana dulu gitu kan. Teman saya itu nanya lagi, tak balik lagi ke? Nah, kayak gitu. Terus saya bilang, ya kan tunggu kereta Aka gitu kan. Terus dijawab lagi, katanya langsung pulang naik kereta. Terus disitulah baru sadar kalau dari tadi itu kami itu nggak sejalan pikirannya. Jadi akhirnya saya jelaskan, naik kereta Aka, train kan kena tunggu jadwal gitu kan. Dan barulah kayak oh iya lupa sendiri gitu. Nah, ini posisinya saya dan teman saya itu cukup intens berkomunikasi dan tahu kereta di Indonesia dan juga di Malaysia itu berbeda maknanya. Kalau di Indonesia kan ya train, kalau di Malaysia car, tapi tetap aja jadi miscommunication. Dan apalagi kalau orang Indonesia baru pertama kali berinteraksi langsung dengan orang Malaysia. Karena memang bukan 1, 2, 3 kata yang sama tapi beda makna antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia. Contoh lainnya kayak jeruk, semalam, pokok, pusing, rantai, mangga, bekas, dan apalagi ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan komen. Selanjutnya ini juga nggak kalah penting, kenapa orang Indonesia tak paham cakap orang Malaysia. Nah, sebab kata-kata yang masih dipakai di Malaysia adalah kata yang sudah jarang digunakan di Indonesia oleh orang Indonesia. Jadi contoh di Malaysia itu pakai kata rasuah untuk korupsi. Orang Indonesia yang baru dengar kata rasuah, apalagi misalkan anak muda yang taunya korupsi akan bertanya apa itu rasuah. Dan sebenarnya rasuah sendiri ada di KBBI, tapi penggunaannya itu sudah tergeser oleh kata korupsi, sehingga sudah termasuk jarang digunakan. Dan meskipun ada yang beranggapan kalau rasuah merupakan kata benda untuk uang suap atau uang sogokannya, namun jika kita merujuk ke KBBI, kata rasuah memiliki padanan kata korupsi. Saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Yang Terjungkal Karena Rasuah. Nah, kata lain yang masih digunakan di Malaysia tapi sudah jarang di Indonesia dan memang ada di KBBI seperti amaran, sempena, maklumat, dan lain-lain itu ada di KBBI tapi sudah jarang sekali digunakan oleh orang Indonesia. Jadi ya di Indonesia sudah tidak digunakan, di Malaysia masih digunakan. Jadi ketika orang Indonesia ke Malaysia itu kayak, hah, apa ya? Kayak gitu. Jadi wajar juga kalau orang Malaysia paham apa yang dibicarakan oleh orang Indonesia, sedangkan orang Indonesia sedikit kurang paham ataupun butuh waktu untuk memahami apa yang orang Malaysia katakan. Dan ini pun tak terlepas dari perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat. Banyak sekali istilah-istilah baru atau kata-kata baru yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, KBBI sendiri memiliki beberapa edisi. Dan bahkan pelik sendiri ada di KBBI. Cuma memang sudah jarang digunakan dan tergantikan oleh kata aneh. Ya mau bagaimanapun, bahasa Indonesia memang akarnya itu dari bahasa Melayu.
Nah, ini juga topik yang diangkat oleh teman saya, jadi dialek-dialek negeri di Malaysia. Sejujurnya saya sebenarnya kurang tertarik juga dengan dialek ini, jadi saya tidak begitu tidak begitu concern tentang dialek dari masing-masing negeri. Karena memang bagi saya mengetahui bahasa sehari-hari orang Malaysia atau bahasa pasar, nah itu lebih dari cukup untuk saya agar bisa berinteraksi dengan teman saya yang ada di Malaysia atau saya ke Malaysia sendiri, jadi nggak nol banget ketika berkomunikasi di tempat-tempat umum dengan orang Malaysia. Tapi setelah berdiskusi, saya jadi menemukan jawaban karena saya sangat tidak paham apa yang dibicarakan oleh teman saya dengan keluarganya, dan ia kemungkinan bercampur dengan dialek negeri mereka saat saya berada di rumah teman saya. Terus teman saya itu tanya, awak paham ke? Ya apalagi, saya jawab tidak lah. Dan jadi kalau dari hasil diskusi saya dengan teman saya itu, jadi simpelnya ya, jadi ya ini merupakan opini kami gitu. Opini kami simpelnya itu, garis besarnya itu, jadi dialek setiap negeri itu seperti bahasa daerah untuk masing-masing negeri. Ya sebagaimana kita tahu kalau di Malaysia itu tidak ada bahasa daerah yang betul-betul bahasa daerah seperti di Indonesia, kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahkan di Papua sendiri pun sangat banyak bahasa daerahnya. Dan tak lupa bahasa Melayu pun adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia gitu kan. Mau pakai logat Sunda, mau pakai logat Jawa, kata-katanya tidak akan berubah. Ya berubah sedikit tapi ya bisa dipahami, oh ini gitu kan, cepat gitu kan. Itu kayak ya memang seperti itu, bahasa sehari-harinya memang seperti itu. Tapi kalau logat negeri di Malaysia, ada kata-kata yang dari bahasa Melayu standarnya itu sendiri jadi berubah. Bisa 1-2 huruf atau 3 huruf yang berubah, atau 3 huruf yang berubah, atau bahkan satu kata itu sendiri seluruhnya berubah. Jadi semakin sulitlah untuk orang Indonesia paham jika orang Malaysia berbicara bercampur dengan logat daerahnya. Karena apa? Karena ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. 5 perkataan dalam logat utara. Katok. Katok maksudnya pukul. Kepala dia berdarah kena katok. Maksudnya kepalanya berdarah kena pukul. Kepek. Kepek maksudnya kemek. Pintu kereta dia kepek. Kena belah dengan mutu. Maksudnya pintu keretanya kemek, dilanggar oleh motosikal. 5 perkataan dalam logat Kedah. Hingap. Hingap maksudnya bising. Hampa ni hingap sungguh. Boleh senyap sangat tak? Kamu semua ni bising betul. Boleh senyap sekejap tak? Hinggut. Hinggut maksudnya goyang. Janganlah duk hinggut pokok jambu tu, luruh habis buah dia. Maksudnya, janganlah digoyang pokok jambu tu, habis gugur buahnya. Jadi kesimpulannya, kenapa orang Indonesia terutama yang non-Melayu agak kesusahan untuk memahami orang Malaysia ketika berbicara. Ya memang betul gitu, karena ya itu yang dirasakan oleh saya pribadi ketika pertama kali berinteraksi dengan orang Malaysia, dan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman saya yang lain. Dan apakah pelik? Aneh? Ya enggak juga sih, enggak juga gitu. Karena memang ada faktor-faktor yang masuk logika kenapa orang Indonesia kurang paham apa yang dibicarakan oleh orang Melayu. Nah gitu. Jadi cara berbicara yang lebih cepat, penyingkatan kalimat yang dipakai di kesehariannya, kata yang sama tapi beda makna, kemudian bahasa yang sudah jarang sekali digunakan di Indonesia tapi masih digunakan di Malaysia, dan terutama dialek dari masing-masing negeri di Malaysia yang bisa berubah beberapa huruf atau bahkan kata yang berubah total dari bahasa Melayu itu sendiri. So itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan sedikit menjawab dan tercerahkan mengenai kebingungan orang Malaysia yang melihat aneh kalau orang Indonesia itu tidak paham ketika orang Malaysia berbicara. Dan oh ya, kalau misalkan mau berdiskusi dengan teman saya itu, nanti saya cantumkan channel YouTube-nya di deskripsi di bawah. So itu saja untuk video kali ini. See you in the next video.
Bye.